Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari John Gaming. Kapan bahas Donghua Tales of Herding Gatmin? Salam dari Sumenep, Madura. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Sebelumnya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Kalau untuk bahas Donghua lain, Mimin tuh ada rencana ya teman-teman. Cuma sekarang tuh lagi requestan NTZZ yang banyak. Yang sehari paling nggak Mimin tuh harus bikin 4 episode. Itu yang bikin Mimin nggak bisa ngerjain yang lain ya, karena keterbatasan suara. Kan pakai suara sendiri tuh kadang apa ya, bikin cepet habis suara teman-teman. Ya mungkin nextnya kita bakal coba lainnya ya. Oke, langsung saja pada video terbaru. Di lantai 6 Menara Wuchi, Lo Feng muncul dan segera mengamati sekelilingnya. Ini adalah dunia pegunungan dan perbukitan dan tampak sangat luas. Suara tua bergema dari langit tinggi di atas. Kamu hanya perlu tetap hidup untuk melewati level ke-6. Kemudian kamu dapat memasuki level ke-7. Prajurit Bima Sakti, kamu sudah sangat dekat dengan puncak Menara Wuchi. Lo Feng tersenyum. Dia hanya perlu bertahan hidup. Sungguh persyaratan dasar. Baginya, ini akan menjadi level yang sangat sulit. Di suatu tempat yang jauh dari Lo Feng, di dalam dunia pegunungan dan perbukitan, hamparan luas wilayah tertentu tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah ada makhluk besar yang akan muncul dari bawah. Tanah mulai retak, menimbulkan gundukan yang tidak rata, dan banyak sekali batu gunung yang hancur mulai runtuh dan berjatuhan ke segala arah. Secara bertahap, bayangan hijau tua mulai muncul dari bawah tanah. Apakah ada binatang buas yang muncul dari bawah tanah? Lo Feng bergumam pelan. Makhluk hijau besar itu muncul dari bawah tanah dengan suara gemuruh keras dan muncul sepenuhnya di permukaan. Makhluk itu memiliki salah satu wajah paling jelek yang pernah dilihat Lo Feng. Tampak seperti kodok hijau tua, namun setiap inci kulitnya tampak memiliki mata. Sekilas, makhluk itu tampak memiliki sedikitnya beberapa ratus mata. Binatang itu memeringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan marah. Setiap mata di tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan. Sinar keemasan melesat ke segala arah, mencapai jarak maksimum 100 juta kilometer, lalu menghilang. Berdasarkan jumlah cahaya keemasan, Lo Feng langsung menyimpulkan jumlah mata pada binatang buas ini, yaitu 1000 mata. Binatang bermata 1000 itu melolong keras sebelum menatap Lo Feng. Setengah dari mata di seluruh tubuhnya menatapnya. Pada saat yang sama, suaranya yang menggelegar, yang bergema di seluruh langit dan bumi menyatakan, "Sudah lama sekali, sangat lama sekali, aku akhirnya punya kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Prajurit, aku akan menghadapimu perlahan-lahan. Semakin lama kau bertahan, semakin bahagia aku." Di tingkat ke-6 Menara Wuchi, sangat sulit untuk menemukan satu bentuk kehidupan. Lo Feng tertawa. Tubuh dewanya sekarang setinggi 100 juta kilometer. Dengan tubuh dewa yang begitu besar, serta amukan yang telah dia lakukan, menjelajahi dan mengumpulkan harta karun di tingkat ketiga, terutama setelah prajurit bentuk kehidupan tumbuhan itu dimusnahkan, dia telah mendapatkan setumpuk harta karun senjata tipe mesin. Jika digunakan dengan baik melalui kombinasi yang efektif, akan memungkinkan dirinya untuk melepaskan kekuatan tempur yang sangat kuat. Aku akan bertahan hidup, pikir Lo Feng. Jika kau memaksaku menyerah untuk bertahan hidup, itu akan sangat sulit. Tiba-tiba, binatang bermata 1000 itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Bumi di sekitarnya pecah menjadi beberapa bagian benua yang mulai mengapung. Setiap benua memiliki diameter sekitar 100 juta kilometer. Sekilas, setidaknya ada 1000 benua. Kemudian benua-benua ini dengan cepat terkompresi dan terkondensasi bersama, membentuk banyak bilah hitam. Setiap bilah panjangnya sekitar 300 kilometer. 1000 bilah tergantung di ruang hampa saat binatang bermata 1000 itu menatap Lo Feng. Prajurit, katanya,
Aku harap kamu hidup cukup lama. 1000 bilah pedang hitam yang disusun seakan-akan membentuk formasi militer terbang begitu cepat hingga terdengar seperti bersiul ke arah Lo Feng. Lo Feng mengerutkan kening. Dia dalam masalah. Lawan yang paling sulit dihadapi adalah mereka yang memiliki kendali atas sejumlah besar senjata kekuatan spiritual. Jika lawan hanya memiliki satu senjata seperti itu di bawah kendalinya, tidak akan ada alasan untuk khawatir. Setiap makhluk agung ketika mengendalikan senjata kekuatan spiritual biasanya akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat senjata kekuatan spiritualnya melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Inilah sebabnya mengapa praktik umum adalah mengendalikan satu senjata semacam itu pada satu waktu. Mengendalikan 10 atau bahkan 100 senjata sekaligus hanya akan melemahkan senjata tersebut. Jika demikian halnya, akan jauh lebih baik untuk mengendalikan satu senjata kekuatan spiritual pada satu waktu. Ada beberapa keadaan yang unik. Lo Feng misalnya memiliki beberapa tubuh lain, jadi wajar saja ia mampu membagi kesadaran. Setiap kesadaran sepenuhnya mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Binatang bermata 1000 ini telah lahir dengan kemampuan untuk terbagi menjadi 1000 kesadaran, dan setiap kesadaran mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Ribuan bayangan bilah pedang mengalir seperti listrik, langsung menyelimuti langit di atas Lo Feng, lalu menukik turun dengan cepat, membuat Lo Feng tidak punya ruang untuk melarikan diri. Begitu ia berhasil menangkis bayangan bilah pedang pertama, 999 lainnya sudah bergerak untuk mengelilingi dirinya. Ia terperangkap dalam formasi bilah pedang mereka. Lo Feng menjalankan metode pemanasannya, dan dengan bilah bayangan darah di tangannya, seolah-olah seluruh keberadaannya adalah bilah raksasa. Dengan satu dentuman, ia melakukan kontak dengan bilah lainnya, dan dengan sangat cepat memanfaatkan kekuatannya untuk terbang mundur. Namun, setelah terlempar ke belakang, bilah hitam itu dengan cepat pulih dan mengejar. Bilah hitam lainnya di sekitarnya juga menyerbu ke arahnya. Sungguh merepotkan. Lo Feng menggertakkan giginya. Senjata kekuatan spiritual dan makhluk agung. Perbedaannya adalah kecepatan gerak senjata kekuatan spiritual ini jauh lebih cepat daripada makhluk agung. Namun bagiku, ini tidak ada gunanya. Lo Feng mulai mengeksekusi teknik tubuhnya tanpa hambatan. Baginya, bentuk serangan berbasis kuantitas ini tidak ada artinya. Jika itu adalah serangan kolektif, Lo Feng mungkin takut dan berusaha melarikan diri. Tetapi ini hanyalah pengepungan. Setiap kali paling banyak ada 8 hingga 10 bilah yang menyerangnya. Dia jelas tidak takut dengan serangan semacam itu. Level kelima, level ke-6, dan level ke-7. Dari ketiga level ini, level ke-6 kemungkinan besar akan menjadi level termudah bagi prajurit Bima Sakti. Komandan Kabut Hitam melirik ke layar dan berkomentar lebih lanjut. Teknik tubuh prajurit Bima Sakti adalah hal yang paling menakjubkan tentangnya, dan aspek yang diuji pada level ke-6 terutama adalah teknik tubuh seseorang. Sebelumnya, beberapa orang sudah berhasil melewati level ke-6, kata komandan wanita berbaju besi perak itu. Dengan teknik tubuh yang jauh lebih kuat daripada mereka semua, tentu saja akan jauh lebih mudah bagi Bima Sakti untuk melewati level ke-6. Dia tersenyum tipis dan menambahkan, "Aku bertanya-tanya sejauh mana keterampilannya akan dipaksakan oleh prajurit ini kepada 1000 mata." Komandan kekar di sampingnya juga mengangguk. Prajurit Bima Sakti bersikap santai. 1000 mata pasti merasa seolah-olah harga dirinya dipertaruhkan. Dia akan menyerang lebih agresif dan terus-menerus sampai dia bisa menekan Bima Sakti ini dan menghilangkan kemungkinan pembalasan. Setelah itu, dia akan mengakhiri kasusnya. "Aku akan memasang taruhanku," kata komandan binatang berwajah jahat yang duduk di paling kanan. Mata 1000 akan menggunakan teknik terkuatnya untuk mengalahkan Bima Sakti. Sebelumnya, untuk mengasah teknik tubuh Lo Feng di dalam ruang virtual di ruang warisan, Lo Feng telah memanfaatkan semua cara yang memungkinkan, dan di dalam ruang virtual, ia telah beradu tanding dengan beberapa generasi makhluk super hebat untuk mempelajari keterampilan mereka. Di antara mereka,
pasti ada sejumlah besar yang mengendalikan senjata kekuatan spiritual. Lo Feng bahkan telah mencoba beradu tanding dengan lawan seperti 3 generasi leluhur. Jadi, apa yang mungkin baru baginya? Teknik tubuhnya mencangkup berbagai metode peperangan untuk membantunya menghadapi pertempuran jarak dekat, senjata kekuatan spiritual, dan senjata jenis pengekang. 1000 bilah pedang mengelilingi Lo Feng, dan semuanya tampak menjadi bayangan tunggal yang samar-samar seperti pisau. Bayangan ini berbenturan dan menghantam bilah-bilah pedang lainnya. Suara tajam bilah-bilah pedang yang saling beradu terdengar, dan sebagian besar waktu, suara-suara ini dibuat ketika pedang hantu darah bertabrakan dengan bilah-bilah pedang lain yang mengelilinginya. Kadang-kadang, tubuh Dewa Lo Feng akan menerima pukulan. Apapun yang terjadi, ia berusaha sebaik mungkin untuk menempatkan dirinya pada posisi yang paling menguntungkan. Jika kita terus seperti ini, bahkan satu era kemudian, kau tetap tidak bisa melakukan banyak hal yang menyakitiku. Lo Feng menatap binatang bermata 1000 yang berada di kejauhan. Binatang bermata 1000 itu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan senjatanya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin ia menyadari betapa mudahnya bagi lawannya? Ia juga terkejut sejak hari pertama ia menginjakan kaki di sini. Lo Feng sejauh ini adalah seorang pejuang dengan teknik tubuh terkuat yang pernah ditemuinya, dan sepertinya sampai sekarang ia belum memaksa pejuang ini untuk mencapai batasnya. Binatang bermata 1000 itu mengeluarkan raungan marah. Dasar kau pendekar kecil. Tiba-tiba, metode serangan 1000 bilah yang mengepung Lo Feng berubah. Sebelumnya, semua bilah mengepungnya untuk menyerang, tetapi itu hanyalah metode serangan terkoordinasi sederhana. Namun pada saat itu, saat bilah-bilah itu menyerang, ada 10 bilah yang bekerja sama. Pada satu titik, 1000 bilah dibagi menjadi 100 tim, dan setiap tim memiliki 10 bilah yang bekerja dengan sangat harmonis. Oleh karena itu, kolaborasi mereka memungkinkan kekuatan mereka melonjak lebih dari 10 kali lipat, langsung memaksa Lo Feng yang sebelumnya bisa bersikap santai ke dalam situasi yang sulit. Binatang macam apa ini? Gumam Lo Feng. Satu hati untuk 1000 bilah pedang, dan setiap teknik pedang sangatlah kuat. Lo Feng menjadi gila saat ia mencoba yang terbaik untuk melawan. Ia tidak hanya harus menghindar dan menghindar, tetapi ia juga harus menyerang pada saat yang sama. Teknik tubuhnya benar-benar meledak dengan kekuatan penuh. Kadang menghindar, kadang menyerang. Kombinasi sempurna antara menyerang dan menghindar untuk saling meminjam kekuatan. Ini adalah teknik tubuh terkuat. Pada satu titik waktu, seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi runtuh. 9 jalan adalah teknik pedang yang sering digunakan. Begitu teknik pedang ini digunakan, setiap bilah di sekitarnya akan langsung terkoyak, dihujani, lalu terlempar pada kejauhan. Saat itu, seluruh formasi 1000 pisau menjadi kacau balau. Kemanapun Lo Feng melangkah pasti akan dibombardir dan dihancurkan, meninggalkan tanah yang hancur. Lebih jauh lagi, ia mengandalkan kekuatan pinjaman saat menghindar. Dengan demikian, ia sepenuhnya memegang kendali, serta ditempatkan pada posisi yang sepenuhnya menguntungkan. Aku salah. Komandan binatang buas yang menyaksikan adegan di layar terkejut saat dia berseru. Bahkan dengan mengeksekusi teknik cahaya hati 1000 mata, dia tetap tidak dapat mengalahkan Bima Sakti. Sebelumnya, selama pertarungan, dia hanya tampak menghindari serangan. Siapa yang mengira dia akan menggabungkan teknik pedangnya ke dalam teknik tubuhnya? Ini telah memungkinkan teknik tubuhnya mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Satu serangan yang kuat dapat memperkuat pertahanan, sehingga menghindar menjadi 10 hingga 100 kali lebih mudah. Namun di sisi lain, kesalahan dalam menyerang akan menimbulkan mimpi buruk. Itulah sebabnya sangat sulit untuk menggabungkan serangan ke dalam teknik tubuh. Diperlukan banyak pengalaman dan seseorang yang sangat berbakat untuk dapat menyempurnakan dan menciptakan teknik tubuh seperti itu. Bahkan Lo Feng yang telah menghabiskan lebih dari 8 juta era untuk menciptakan teknik tubuh ini sangat bangga akan hal itu. Dilihat dari pencapaian para pewaris Sungai Duandong selama beberapa generasi, bahkan Lo Feng merasa bahwa kemampuannya untuk memahami sangatlah tinggi. Keempat komandan itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, bahkan jika cahaya hati 1000 mata dieksekusi,
maka mata seribu hanya akan memperoleh sedikit keuntungan. Kata komandan kekar itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Bima Sakti itu. Teknik tubuhnya berada pada level ahli hukum dan telah mencapai kesempurnaan untuk menjadi sangat tangguh di dunia pegunungan dan perbukitan dalam tingkat ke-6 Menara Wuci. Prajurit, kau memang sangat mengagumkan, kata binatang bermata seribu itu. Bahkan aku tidak mampu mengalahkanmu. Kamu benar-benar salah satu prajurit terkuat yang pernah kutemui. Mungkin kamu akan mampu mencapai puncak Menara Wuci. Binatang hijau tua bermata seribu itu tiba-tiba membuat lubang dan menembus jauh ke dalam tanah dengan suara keras. Kemudian dia menghilang dari pandangan Lo Feng. Ribuan bilah pedang di sekeliling Lo Feng langsung berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang pada kejauhan. Setelah itu, mereka mendarat dengan suara keras dan berubah menjadi gunung dan bukit. Lo Feng menghela napas lega. Benar-benar gila, 1000 bilah pedang diayunkan dengan satu hati. Lo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan energinya dari awal hingga akhir sebanding dengan milikku. Namun di akhir, dia bisa melepaskan ledakan energi pada level ini. Lo Feng juga menyadari hal ini. Dia lemah, lawannya kuat. Lawannya mungkin hanya mempertahankan energinya. Identitas sebenarnya dari lawan ini mungkin adalah dewa sejati ruang hampa. Pada saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti Lo Feng. Seketika, Lo Feng menghilang dari dunia yang ditemukan di lantai 6 Menara Wuci. Udara membeku di sekitar, nyaris tak bergetar. Setiap helaan napas Lo Feng membentuk kabut tipis yang segera menghilang di antara hawa dingin yang menggigit. Di hadapannya, berdiri sebuah gunung es raksasa. Tingginya menjulang, hampir transparan, dan begitu sunyi seolah menyimpan rahasia zaman purba. Lantai ke-7, bisik Lo Feng dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena harapannya membara. Total ada 9 lantai di Menara Wuci, dan ini hanya 2 langkah lagi menuju puncaknya. Ia menggenggam erat kedua tinjunya, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena tekad yang menegang dalam uratnya. Di matanya yang tajam terpantul cahaya dari gunung es yang memancarkan auranya yang sunyi. 8 lantai pertama adalah ujian. Jika aku bisa mencapai lantai 9, aku akan berhasil. Aku tahu di sana pasti tersembunyi rahasia besar. Semakin dekat ke puncak, semakin besar pula tekanannya. Tapi Lo Feng tahu satu hal, semakin tinggi ia naik, semakin ia harus waspada. Seketika, ria angkasa terbuka di atas langit. Awan membeku, udara bergetar. Sebuah mata tunggal raksasa perlahan muncul dari balik celah dimensi, memancarkan aura kekuasaan yang menggetarkan langit dan bumi. Lo Feng terkejut. Apakah mata dewa? Ia pernah melihatnya di lantai 3. Di sana, mata itu menghasilkan serangkaian kejutan pikiran yang nyaris membuatnya roboh. Tapi mengapa sekarang muncul lagi di lantai 7? Apa ini serangkaian pikiran lagi? Gumamnya penuh keraguan. Tapi nalurinya mengatakan, kali ini tidak sesederhana itu. Cahaya keemasan memancar dari mata dewa, membentuk kabut cahaya yang membungkus tubuh Lo Feng. Suara tuan dan sakral menggema dari segala arah. Prajurit Bima Sakti. Suara itu bergema, berat dan penuh martabat. Jika kamu mampu melewati ujian mata dewa, kamu akan layak memasuki lantai 8 Menara Wuci, tempat ujian terakhir menantimu. Suara itu lenyap seperti kabut pagi. Serangkaian pikiran datang tiba-tiba. Guncangan menggetarkan kesadaran Lo Feng, langsung menusuk jiwanya. Tapi Lo Feng hanya menggertakkan gigi, menahan semuanya. Ia tidak mundur. Tekanan ini seperti di lantai 3, tapi lebih kuat. Lo Feng tahu dia tidak bisa melarikan diri. Ini bukan serangan fisik yang bisa dihindari. Ini adalah pertempuran antara pikiran dan tekad, jiwa melawan kehendak, dan satu-satunya jalan adalah menghadapi langsung. Di balik layar, di suatu tempat jauh dari sana, 4 pemimpin dari dunia jin menyaksikan melalui layar kristal yang menampilkan sosok Lo Feng di lantai 7. Tekad prajurit Bima Sakti ini luar biasa. Gumam pemimpin bertubuh tinggi, suaranya bergema berat. Seharusnya dia bisa menahan ujian ini. Pemimpin yang diselimuti kabut hitam angkasa bicara. Suaranya dingin dan bergema. Teknik mata dewa diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa sendiri. Di dunia jin,
Hanya mereka yang benar-benar istimewa yang dapat menyentuhnya. Hanya mereka yang terpilih. 6 prajurit telah mencapai lantai 7, tambah pemimpin ketiga. 5 gagal, hanya 1 yang lolos dan berhasil mencapai lantai 8. Yang terbaik hanya mampu membaca hingga jilid ketiga. Semua mata tertuju ke layar. Mari kita lihat sejauh mana prajurit Bima Sakti ini mampu melangkah. Kembali di lantai 7, tubuh Lo Feng kini diselimuti kabut emas. Cahaya keemasan itu melilit seperti jubah ilahi, menyatu dengan tubuhnya. Tapi tekanan yang menghantam pikirannya semakin brutal, seperti gelombang tak berujung yang berusaha menenggelamkannya. Namun Lo Feng tetap bertahan. Ia membuka matanya perlahan, pandangannya tertuju pada gunung es di hadapannya. Apa itu? Di permukaan es yang jernih, mulai muncul karakter-karakter kuno. Lambang dan huruf dari peradaban purba muncul satu demi satu, membentuk baris demi baris teks yang memancarkan aura sakral. Teknik mata dewa, seru Lo Feng. Matanya bersinar. Jadi ini hadiahnya. Teknik rahasia, sebuah hadiah langka yang hanya diberikan kepada mereka yang bertahan dalam tekanan luar biasa. Ini bukan teknik biasa. Ini adalah warisan tingkat tinggi yang bahkan di masa kuno pun dianggap sebagai harta karun penting. Lo Feng mulai membaca volume pertama dari teknik mata dewa. Setiap makhluk agung memiliki tekad. Sebagian memiliki tekad yang lebih kuat, sebagian lemah. Jiwa bisa hancur, kesadaran bisa sirna, namun tekad tetap bisa hidup. Lo Feng termenung. Dalam pertempuran antara makhluk agung, bukan hanya kekuatan fisik atau teknik yang menentukan kemenangan. Pikiran dan tekad bisa menghancurkan musuh sebelum senjata terhunus. Makhluk hebat, bahkan setelah mati, tekad mereka tetap membekas dalam tetesan darah atau sisik yang tertinggal, gumamnya. Ia paham sekarang. Inilah alasan serangan dari mata dewa terasa berbeda. Ini bukan hanya ujian, ini juga pelatihan, peningkatan. Tekadnya diuji lalu diperkuat, lalu dibukakan jalan untuk pemahaman lebih dalam tentang kehendak dan kekuatan batin. Tekanan mental terus meningkat. Mata dewa di langit tak berhenti memancarkan guncangan tekad yang semakin tajam. Namun Lo Feng tetap berdiri. Gunung es kedua muncul di kejauhan. Ini volume kedua, serunya penuh semangat. Karakter-karakter kembali muncul di permukaan es, membentuk jilid kedua dari teknik mata dewa. Ia segera memusatkan pikiran, menyerap semua yang bisa ia hafalkan. Lo Feng tahu satu hal dengan pasti, ini bukan hanya tentang lolos ke lantai 8. Ini adalah tentang menjadi lebih dari sekedar prajurit kuat. Ini adalah tentang memahami hakikat kekuatan sejati yang lahir dari kemauan, kesadaran, dan tekad. Dan di tengah badai keemasan dari mata dewa, Lo Feng berdiri teguh, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai calon penguasa kehendak, calon legenda yang akan mengguncang dunia. Sebelum video berakhir, Min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.